200 meter. Malah kita akan sediakan perusahaan termasuk yang lainnya, aula tambah, terus untuk ruang baca juga kita tambah. Rapat Senat Terbuka Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti dalam rangka wisuda lulusan Diploma 3 Angkatan ke-20 tahun akademik 2022-2023 pada 23 Desember 2023 bertempat di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh. Kegiatan wisuda ini diikuti oleh 59 wisudawan yang dihadiri oleh orang tua wisudawan. Acara dimulai penyambutan Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir disambut dengan tarian dan pemberian sirih pinang. Lantas apa pandangan Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir tentang wisuda, prospek pemikiran kedepannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sebagai Wali Kota Sungai Penuh menghadiri acara pelaksanaan prosesi wisuda para mahasiswa Akper Bina Insani Sakti yang telah menyelesaikan perkuliahannya di perguruan tinggi Akper Bina Insani Sakti. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tentunya saya sebagai Wali Kota Sungai Penuh menyampaikan pesan-pesan. Pesan yang pertama yang saya sampaikan kepada Yayasan Bina Insani bahwa sesungguhnya beriringan dengan visi misi Kota Sungai Penuh dalam rangka mencetak para kader-kader generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Tentunya kita harus bersama-sama dengan lembaga pendidikan yang ada di Kota Sungai Penuh ini, terutama sekali para perguruan tinggi. Untuk itu kami ingin menyampaikan dan sudah kami sampaikan kepada mereka bahwa kita sangat serius dalam menangani masalah sumber daya manusia yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Kita sangat serius. Untuk itu mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di Kota Sungai Penuh, sebagaimana kita telah meluncurkan program-program di Kota Sungai Penuh. Itu yang pertama adalah bahwa generasi yang ada di Kota Sungai Penuh ini tidak ada yang tidak sarjana lagi nantinya. Makanya kita luncurkan program kita itu adalah satu rumah satu sarjana. Dan kita juga membantu dan mensupport semua prestasi-prestasi yang diraih oleh generasi yang ada di Kota Sungai Penuh, termasuk prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang budaya dan seni. Semuanya kita hargai dan kita berikan beasiswa. Dan ini yang telah kita lakukan, dan insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah bersinergi antara Kota Sungai Penuh dengan lembaga pendidikan yang ada di Kota Sungai Penuh, kami yakin bahwa kita akan memperoleh dan akan mendapatkan generasi-generasi yang nantinya mampu bersaing dan generasi yang bertanggung jawab untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk negara dan bangsa ini, dan mampu bersaing di era globalisasi, era Indonesia Emas pada tahun 2045 nantinya. Kemudian mengingat Pak, kita kan Diploma 3, apa ada rencana peningkatan menjadi S1 atau S2? Ya, tadi saya sudah menyampaikan khusus untuk Akper kepada Ketua NLDKT. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa khusus di Kota Sungai Penuh ini masih ada 2 perguruan tinggi yang masih berstatus Diploma 3. Jadi kami sudah menyampaikan tadi bahwa ini tolong secepat mungkin dilaksanakan re-status agar status dari D3 menjadi S1. Dan nantinya tentunya kita minta perguruan tinggi yang lain ini untuk bisa lebih berkembang. Kita minta NLDKT untuk bisa memfasilitasi, membantu restatus daripada Akbar dan perguruan tinggi lainnya. Dan juga dalam hal ini
termasuk kami juga sudah menyampaikan kepada perguruan tinggi yang lain nantinya agar betul-betul nantinya dibantu oleh Dikti dalam segala urusan akademik maupun non akademik. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah punya blueprint rencana kerja, satu pengembangan sarana dan prasarana, meningkatkan status dari yang sekarang kan advokasi atau akademi atau D3, nanti akan di waktu singkat sudah sedang disiapkan untuk menjadi statusnya itu jadi S1 pendidikan. Gitu. Kemudian mengingat sekarang kan hanya ada di D3 atau diploma 3, untuk pengembangan menuju yang lebih mungkin S1 atau S2. Ya, kan tadi saya sudah bilang, justru sekarang ini kondisinya advokasi itu D3. D3 itu suatu pendidikan non gelar, non ilmiah. Kalau yang advokasi cirinya itu dia lebih banyak praktek, dia kira 60% praktek sampai 70%, sisanya adalah untuk akademis. Itulah yang membedakan dengan S1. Kalau S1 kan banyak ilmiahnya, dia sedikit praktek. Jadi kita menspesialisasi diri itu menjadikan akademi itu yang siap pakai. Tentu untuk siap pakai gurunya harus atau dosennya harus mumpuni dan sarana peralatan prakteknya harus cukup. Nah itu kita penuhi terus dari hari ke hari. Dan sudah cukup kan? Bagaimana Bapak itu sebagai ketua pimpinan untuk menyambut dari pimpinan Bapak Wali Kota untuk ketiga menjadi pusat. Ulang-ulang pertanyaannya. Itu respon dari Dia pasti mendukung karena itu kan satu kredit point untuk dia sendiri. Ini kan satu murni swasta. Negara kan nggak selalu punya duit. berarti Pak, itu harapan Bapak pada para wisuda. Harapan kita wisudanya dia bisa berkiprah sesuai dengan ilmu dia miliki. Kan kalau mengharapkan dari perintinya aja dan sungai penuh terbatas sekali, jadi dia harus bisa juga menempatkan diri untuk keluar daerah dalam kondisi ijazah akademi ini. Terkecuali sekarang ini kan mereka juga masih bersemangat ada untuk menaikkan ke sarjana atau S1. Kita menyediakan sarana. Nah, 200 itu rencana saya mau saya tingkat jadi lantai 3 bisa untuk sarana lain, lantai di atas rencana untuk perpustakaan, lantai 2 untuk ruang administrasi, bawah sekali untuk hall untuk pertemuan. Luasnya gitu. Itu konsepnya, yaitu 200 tadi. Lokasi Kalau ada, saya lagi cari, belum meninjau untuk lokasi tambahan yang lain. Karena kalau 200 misalnya rata-rata 10 meter per 1 meter itu 10 juta, berarti kan perlu dana 2 miliar. Itu jawabannya. Karena kalau tanah 200 dikali 3 600 meter ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu kalau tarif di Musikpil itu kira-kira antara 5 sampai 10 juta per meter. Kita juga tetap harus merekrut untuk dosen, untuk setiap prodi itu harus minimum 2 guru besar. Jadi ya doktor yang 2. Jadi untuk itu sambil jalan. Sekarang kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum atau tertera dalam persyaratan Kopertis. Untuk melengkapi kemajuan menjadi dia program S1 atau universitas, cuma persyaratannya kurang. Untuk ruang perpustakaan aja diminta 200 meter. Malah kita akan sediakan bukan perpustakaan termasuk yang lain, aula tambah, terus untuk ruang baca juga kita tambah. Demikian Lolo TV mengabarkan.